akhirnya Mas Ari gagal gitu ya. Apakah ada faktor karena menikah dalam usia yang masih muda itu dan kemudian akhirnya Istilah itu kena ke saya gitu loh. Masih muda. Jadi emosional bukan sekedar emosional, egonya masih tinggi, Iya. menggebu-gebu gitu ya. duanya ember. Kamu Dua-duanya ember lah. Terus Erli gimana tuh? Apa mengalami juga seperti yang Mas Ari alami? Dua-duanya egonya masih tinggi gitu. kalau dari pihak saya sendiri sih mungkin saya yang masih kan Seorang remaja laki-laki yang seumur hidupnya itu selalu miskin menikah dengan seorang gadis yang juga masih remaja. Pada malam pertama, tentu saja si gadis sudah menunggu laki-laki ini untuk beraksi. Tetapi kok si laki-laki ini diam saja. Laki-laki itu duduk memperhatikan tubuh si gadis dan sepertinya dia mencari-cari sesuatu di tubuh si gadis. Setelah yang dicari itu tidak ditemukan, kemudian dia terduduk dengan kecewa. Tentu saja si gadis yang sudah menjadi istrinya ini penasaran dan dia bertanya, "Mas, kamu nih nyariin apa sih di badan saya? Kok sampai kecewa begitu?" Laki-laki itu menjawab, gimana saya nggak mau kecewa. Orang-orang bilang kalau setiap perempuan itu di badannya memiliki mahkota yang tidak ternilai harganya. Saya nikah karena saya mau dapat mahkota itu. Mau saya ambil, saya jual, dan uangnya mau saya pakai hidup berdua sama kamu. Setelah saya cari-cari, di badan kamu kok nggak ada mahkota? Ngaku, pasti udah kamu kasih sama yang lain ya. Selamat malam pemirsa. Dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, pasca Piala Dunia Sepak Bola, akhirnya saya Peggy Melati Sukma dan segenap kerabat kerja Angin Malam akan bisa hadir ke hadapan Anda secara rutin lagi. Dan kita akan bersama-sama menikmati sejuknya hembusan Angin Malam. Pemirsa, usia muda kadangkala diidentikan dengan keadaan di mana seseorang itu baru menjelang dewasa, sehingga orang tersebut seringkali dianggap tidak cukup matang. Nah, kalau orang yang memiliki usia masih muda ini kemudian menikah, apakah betul dia akan menjadi tidak matang di dalam pernikahannya? Malam ini saya kedatangan dua orang tamu bertolak belakang banget. Yang satu sih benar masih muda, tapi yang satu lagi ntar kita lihat ya. Yang pertama Andara Erli, selamat malam Erli. Erli aja panggilnya ya. Iya. Dan yang satu lagi, waduh dia nih yang paling capek loh pas kemarin nih event Piala Dunia. Makanya kita lihat ya sekarang bagaimana staminanya. Selamat malam Mas Ari Sudarsono. Mbak juga ya. Jadi kalau ini Mbak Peggy, ini Om Ari ya. Nggak mau, oke. Malam ini kita mau ngobrol soal nikah muda. Kalau kebetulan Erli ini mungkin sedang menjalani pernikahan tersebut, sedang menjalani. Kalau Mas Ari nanti agak meriwain yang pernah dijalani boleh kali ya. Wow, jangan pakai gila. Kalau gila masuk rumah sakit jiwa nanti nggak di sini. Oke, Erli sekarang umurnya berapa sih dan pernikahan yang dijalani ini udah berapa lama? umurnya sekarang 22 tahun. Terus pernikahannya baru 15 bulan. 15 bulan loh. Lagi hangat-hangatnya betul nggak sih Mas Ari? Oh iya benar. Lagi hangat-hangatnya ya. Erli, banyak orang beranggapan ya kalau orang yang masih muda itu kan pasti masih punya banyak keinginan, terus emosinya juga masih meletup-letup. Waktu itu kira-kira pertimbangan apa yang membuat Erli memutuskan untuk menikah? Siapa suaminya? Ferry. Ferry. Sesama artis lagi ya? Waduh. Pertama sih pertimbangannya pasti karena kita berdua pacaran. Pertama ya dilandasi cinta dong. Iya. Nah ya pastilah semua orang juga cinta. Terus Kok dibilang basi sih cinta Mas Ari gimana? abis itu dia Enggak, tapi flashback, dia basinya ke sebelah sini, basi lah gitu kan. Nah, Terus. terus yang kedua mungkin ada ya mungkin nggak banyak orang punya. Cuma kalau di saya pribadi tuh saya ada panggilan tersendiri, panggilan jiwa dan panggilan hati untuk kenapa saya memutuskan untuk oke, akhirnya saya memilih he's the right one untuk saya nikahi dan saya mungkin karena perbedaan umur kita yang lumayan gitu. Emang suami Erli berapa umurnya? Sekarang dia mau jalan 30 tahun. Berarti bedanya 7 tahunan gitu ya, 7-8 tahun. Jadi yang pertama itu karena perasaan cinta, udah pacaran. Dan yang kedua karena ada panggilan jiwa. Itu panggilan jiwa itu datangnya dari mana ya? Biasanya hal seperti itu kan terpupuk gitu. Itu Datangnya dari mungkin karena saya ngerasa saya satu sama lain udah ada kecocokan dari segi segala hal lah, dari kita dari pihak keluarga udah oke, dari segi agama juga kita sama, keyakinan kita sama Iya. gitu. Jadi saya pikir
apa yang perlu lagi gitu, pacaran tuh Apalagi yang kayaknya ditunggu, gini-gini, apalagi gitu yang ya. ditunggu ya setelah lah gitu. Oke. Kita menikah, kenapa harus takut? Kalau kayaknya saya yakin ya udah ini sama pilihan saya gitu. Mas Ari sebetulnya nih, jangan langsung gitu dong. Memungkal. Sebetulnya tuh kalau nikah Sedang menunggu pertanyaan yang mana nih? sih, tenang, saya sudah tahu harus menanyakan apa pada Anda. Go ahead. Sebetulnya kalau menurut Mas Ari, nikah muda tuh positifnya apa, negatifnya apa? Sebetulnya sih, kalau buat saya sih ya, istilah nikah muda tuh ya gimana ya, biasa-biasa aja gitu loh. Pengertiannya biasa-biasa gini loh. Ini manusia juga sih yang mendramatisir kata-kata ini gitu kan ya. Jadi kembali ke manusianya gitu, mau dia tua, mau dia muda, selama dia masih bisa maintain dan mengerti arti kata nikah, nggak ada masalah. Kalau nggak salah kan dulu Mas Ari nikah muda juga nih, pernikahannya. Saya termasuk orang yang belum mengerti Belum mengerti apa nih maksudnya? situasi dari pernikahan. Dulu, pada saat itu. Nah terus kenapa waktu itu memutuskan untuk nikah? Kalau Erli kan cinta dan panggilan jiwa. Kalau Mas Ari panggilan apa nih? Saya panggilan, ini dia nih panggilan. Apa? Jangan nanya lagi dong. Kejebak lama-lama. Duh, selalu gitu deh Mas Ari, bukan kejebak. Saya kan tanya, panggilan apa gitu yang membuat Mas Ari waktu itu Enggak, memutuskan gini, untuk menikah? waktu saya dulu menikah, oke. Waktu saya dulu menikah, itu banyak keyakinan-keyakinan dari diri saya bisa mengatasi ini loh. Tapi rupanya selama perjalanan itu nggak bisa gitu loh. Jadi ada orang bilang sama saya, Ri, biar kamu hebat, biar kamu punya semuanya, kalau yang namanya nikah kamu nggak bisa atasin, ya biasa aja loh. Natik Kalau ya. kalau tadi Mas Ari bilang akhirnya Mas Ari gagal gitu ya, apakah ada faktor karena menikah dalam usia yang masih muda itu dan kemudian akhirnya Istilah itu kena ke saya gitu loh. Masih muda. Jadi emosional bukan sekedar emosional, egonya masih tinggi, Iya. menggebu-gebu gitu ya? duanya ember. Kamu Dua-duanya ember lah. Terus Erli gimana tuh? Apa mengalami juga seperti yang Mas Ari alami? Dua-duanya egonya masih tinggi gitu. kalau dari pihak saya sendiri sih mungkin sayanya yang masih kadang-kadang masih suka emosinya belum stabil gitu. Untungnya pasangan ya suami saya ini dia udah mulai stabil gitu. Jadi dia bisa mengcompare saya untuk nggak, kamu nggak boleh kayak gini. Jadi ngasih tahu ke saya ke jalan yang nggak, kalau pernikahan itu kita nggak kayak pacaran gitu, kita lain gitu. Pacaran mungkin kita suatu saat kita berantem kita bisa putus gitu kapan aja kita mau. Kalau misal kita nikah kita nggak akan bisa gara-gara hal sepele kita bilang oke gue mau cerai gitu. Teh mungkin Kayaknya- karena gini, Pek. Mungkin siapa Early ya, Early. Early, Early. Early marriage ya. Early marriage ya. Early. Kenapa? Mungkin karena satu profesi. Kalau dulu Mas Ari enggak ya? Nah, saya masih ngejar sesuatu, Dia juga bukan juga ya nggak sepaham lah gitu. Ngapain sih kejar-kejar begitu? Apa sih yang dikejar? Jadi Erli merasa sampai 15 bulan ini hal yang emosional, kondisi yang meletup-letup itu masih bisa diredam dan di atas ya? masih bisa ya, selagi masih ada komunikasi. Yang penting sih kalau dalam kita berumah tangga, kita komunikasi itu ternyata penting banget gitu. Dari pacaran mungkin saya biasa dengan dulu kondisi yang suka, kalau pengennya perempuan ya, apalagi seumuran saya tuh pengennya kalau saya marah pengennya dibujuk-bujuk, baru dibaik-baikin. Ternyata nggak selamanya dia bisa mengerti gitu apa yang saya. Iya, jadi komunikasinya itu identik dengan keterbukaan, saling menghormati gitu kali ya? Nah, kita kan saling membangun sekarang. Ya udah, kita sama-sama aja menuju jalan yang emang seharusnya gitu. Mas Ari, nanti kita ngobrol lagi ya. Karena sekarang waktunya sudah habis, jadi kita lihat dulu penampilan teman saya yang mau nyanyi, oke? Pemirsa jangan kemana-mana karena saya punya 2 orang teman cantik-cantik dan kebetulan sekali mereka ini menikahnya pada saat kapasitas usianya sudah cukup dewasa. Nanti kita tanya dan kita compare gimana dengan mereka, gimana dengan Mas Ari dan Erli. Jangan kemana-mana, Lita dan Uci akan hadir untuk Anda. Banget duetnya Mbak Lita, Mbak Uci, makasih banyak. Sama-sama. Kita lagi ngobrol nih soal pernikahan di usia muda. Kalau nggak salah Mbak Lita sama Mbak Uci kan menikah di saat usianya udah cukup dewasa. Kira-kira kalau di compare sama yang nikah muda tuh lebih enaknya gimana sih? Uci mungkin agak mudahan dia. Tengah-tengah. Kalau saya udah agak-agak senja. Baru setahun yang lalu. Sama ya.
Apa keuntungannya menikah dalam usia yang udah dewasa? Sebenarnya sama aja mungkin ya, hanya saya yakin masing-masing orang tuh udah ada apanya ya. Udah ada waktunya menikah, ada yang bisa muda, ada yang tua. Itu tergantung apa ya namanya? Udah waktunya.